Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita lanjutkan kajian kita mengenai ciri-ciri orang bertakwa bagian 5, yaitu yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 201, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was dari syaitan, ditimpa bisikan-bisikan dari syaitan, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita salah satu ciri-ciri orang bertakwa, yaitu mereka apabila datang bisikan-bisikan syaitan, datang godaan-godaan daripada syaitan, laknatullah alaih, orang-orang yang bertakwa langsung menyadarinya, langsung sadar, lalu meninggalkan ataupun tidak mengikuti daripada bisikan-bisikan tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang takwa bisa tahu kalau ini bisikan syaitan? Inilah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 29. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kalian bertakwa. Jadi Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, lalu Allah menyebutkan sekiranya kalian bertakwa. Artinya keimanan seseorang itu perlu ditingkatkan kembali untuk naik ke tingkat ketakwaan. Makanya ketika di dalam memerintahkan berpuasa, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ada tingkatan iman, di atasnya ada tingkatan ketakwaan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan memberikan bagi kalian furqana. Furqana adalah kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini modal yang sangat penting bagi seseorang. Ketika orang bertakwa dihadapkan pada dua pilihan, dia akan tahu, akan bisa melihat dengan batinnya mana yang membawa kebaikan, mana yang akan menjerumuskan ke dalam kehancuran. Makanya ketika syaitan datang kepada seseorang, membisikkan suatu keinginan, membisikkan suatu perbuatan, orang-orang bertakwa langsung bisa melihat, langsung bisa merasakan kalau ini adalah bisikan syaitan. Karena bisikan syaitan pasti nanti akan mengakibatkan suatu keburukan. Sebagai contoh, misalnya seseorang disodori sejumlah uang,
di mana uang ini tidak jelas asal-usulnya dari mana. Bisa jadi uang ini haram, subhat, ataupun halal, di mana orang ini tidak tahu asal-usul dari mana uang tersebut. Nah, bagi orang yang bertakwa, karena kehati-hatiannya, karena furqan yang Allah berikan dalam dirinya, dia akan bertanya, ini dari mana uang ini dan untuk apa peruntukannya. Kalau kemudian jawaban yang diberikan sesuatu yang meragukan, sesuatu yang mengindikasikan uang ini adalah uang yang tidak halal, ini adalah uang yang subhat atau haram, maka dia akan menolak uang tersebut. Inilah orang yang bertakwa. Tetapi orang yang tidak ada ketakwaan di dalam dirinya, dia tidak peduli. Yang penting uang tersebut bisa membantu dirinya, bisa bermanfaat buat dirinya. Dia tidak tahu, tidak mau tahu apakah uang ini haram atau subhat. Inilah yang membedakan orang yang bertakwa dengan orang yang tidak memiliki ketakwaan di dalam dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan manusia dengan syaitan itu sudah terjadi semenjak Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu peristiwa yang terjadi di surga dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Di mana ketika itu Allah menyuruh semua penghuni surga yang terdiri dari malaikat dan jin-jin yang ada di surga pada waktu itu untuk sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Kecuali iblis, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tidak mau. Karena dia merasa dirinya itu lebih mulia dari Nabi Adam. Karena dia diciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah. Kata iblis, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis ini sombong, tidak mau. Maka Allah mengutuk iblis dan mengusirnya dari surga. Maka ketika itu iblis membuat sebuah pernyataan. Dia mengatakan, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengatakan, dikarenakan engkau Allah telah menghukumku sebagai makhluk yang terkutuk, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalan yang lurus. Jadi janji iblis adalah ingin membelokkan kita dari kebenaran. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan kemudian meneruskan ucapannya, saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari arah kanan, arah kiri, sehingga tidak engkau dapati lagi kebanyakan mereka orang yang bersyukur. Jadi ini keinginan setan untuk menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Adam, fa innahu aduwwun laka wa lizaujik. Wahai Adam, ketahuilah, sadarilah bahwa iblis ini adalah musuh engkau dan juga istrimu, dan juga musuh kita semua selaku keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Adam terusir juga dari surga, sampai terjadi pembunuhan antar anak Nabi Adam, dan berbagai kemaksiatan, berbagai kemungkaran, berbagai kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, maka itu tidak lepas daripada bisikan-bisikan dan godaan syaitan laknatullahi alaih.
Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Allah tegaskan kepada kita, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Maka jadikan dia musuhmu. Jangan dijadikan teman. Jangan dijadikan pemimpin. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya, mengajak pengikut-pengikutnya, mengajak manusia yang mengikutinya itu untuk menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, godaan syaitan itu banyak sekali. Bermacam-macam godaan dengan berbagai cara dia akan menggoda manusia agar tergelincir dari kebenaran, tergelincir dari jalan yang lurus. Oleh karenanya, orang-orang yang bertakwa itu tidak mampu digoda oleh syaitan. Bagaimana syaitan menggoda manusia? Banyak cara-cara itu. Di antara ada 3. Di antaranya ada 3 yang akan kita jelaskan di sini. Yang pertama, syaitan itu menggoda manusia dengan cara menciptakan angan-angan, membuat manusia berandai-andai, membuat manusia tidak pernah puas dengan realita yang dimilikinya itu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 120, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghururan. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan-tipuan belaka. Allah sudah berikan berbagai fasilitas dalam kehidupannya, tetapi masih merasa kurang. Berandai-andai dan berandai-andai. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan sehingga manusia tidak pernah bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jizanna." Bersungguh-sungguhlah dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu dan janganlah engkau menjadi lemah dan senantiasalah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Dan jika sesuatu terjadi padamu ataupun sesuatu menimpa dirimu, maka jangan katakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau saya mengerjakan ini, pastilah tidak akan terjadi begini dan begitu. Jadi berandai-andai sesuatu yang sudah berlalu. Ini ternyata apa? Ternyata ini bahagian daripada bisikan syaitan, sehingga membuat seseorang itu selalu tidak pernah puas, membuat seseorang itu tidak pernah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena perbuatan seperti itu akan membuka pintu-pintu bagi syaitan. Jadi syaitan membuat manusia senantiasa berangan kosong. Akhirnya manusia akan mengikuti angan-angan tersebut dengan berbagai cara. Dan ujung-ujungnya apa? Manusia ini akan terjatuh ke dalam jurang kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian syaitan dia membebaskan dirinya. Inilah perbuatan syaitan. Cara yang kedua syaitan menggoda manusia adalah dengan menjadikan sesuatu yang jahat, kemaksiatan terlihat indah. Tazin, memperindah, menghias. Sesuatu yang buruk dihias seakan-akan indah. Inilah perbuatan syaitan.
Contohnya apa yang terjadi pada Nabiullah Adam alaihissalam. Allah mengatakan kepada Nabi Adam di surga, wahai Adam, kamu dan istrimu boleh makan apa saja yang ada di surga, kecuali satu pohon ini. Jangan dekati pohon. Dekati aja jangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh zalimin. Nabi Adam taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba iblis, syaitan datang mengatakan, wahai Adam, kamu tahu enggak kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon ini? Ini namanya pohon khuldi, kata syaitan. Kalau kamu memakan buahnya ini, kamu akan menjadi malaikat dan kamu akan kekal selama-lamanya itu, tidak akan mati. Jadi larangan Allah ini dihiasi oleh syaitan sebagai sesuatu yang indah. Wa qasamahuma, sampai bersumpah syaitan untuk apa? Untuk meyakinkan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Adam, falamma dzaqa, Nabi Adam itu belum makan, baru mencicipi buah tersebut. Maka ketika itu Nabi Adam itu terlepas semua pakaian yang dipakai, sampai-sampai harus menutupi auratnya dengan daun-daunan surga. Inilah perbuatan syaitan menghiasi keburukan seakan-akan itu menjadi indah. Maka jangan heran kalau ada orang yang kelihatannya itu sudah jelas-jelas dia salah, kemudian membela kesalahannya tersebut, membangga-banggakan kesalahan. Ini adalah bahagian daripada kerjaan setan menghiasi keburukan-keburukan terlihat indah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara setan membisikkan, menggoda manusia adalah dengan cara takhwif, menakut-nakuti. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Syaitan itu menjanjikan, maksudnya itu menakut-nakuti berupa dengan kemiskinan dan mengajak manusia untuk berlaku bakhil atau kikir. Nah, ini kaitannya dengan perintah Allah menyuruh kita untuk banyak berinfak, bersedekah, berzakat, membantu orang. Ini perintah Allah. Dan Allah menjanjikan pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar, manfaat yang sangat banyak bagi orang yang berinfak, bersedekah dan berzakat. Syaitan datang menakut-nakuti, membisikkan ke dalam orang yang akan berinfak, kalau kamu berinfak hartamu berkurang, kalau kamu berinfak nanti hartamu habis, kamu butuh banyak kebutuhan, dan berbagai macam bisikan. Agar apa? Agar orang tidak bisa berinfak dengan berbagai macam alasan. Ini keadaan yang sulit, janganlah kamu berinfak. Kalau hartamu habis nanti bagaimana? Ke depan akan semakin sulit keadaannya. Dan berbagai macam cara. Ini disebut dengan ya'idukumul faqra, menakut-nakuti dengan kefakiran dan kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan manusia untuk berlaku kikir, pelit, tidak berbagi dan tidak peduli terhadap sesama. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah di antara cara-cara syaitan membisikkan manusia. Dan orang-orang yang bertakwa, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bertakwa dengan furqan, al-furqan yang Allah berikan ke dalam hatinya, dia bisa melihat dengan jelas bahwa ini adalah bisikan-bisikan syaitan, dan dia tidak akan ikut terhadap bisikan ini. Dia tetap taat kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sifat ataupun ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 201. Sekarang mari kita melihat ciri-ciri orang yang bertakwa yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 49. Allah berfirman, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musfiqun, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib. Bil ghaib ini sekalipun tidak melihat ghaib, tidak melihat Allah. Wa hum minas sa'ati musfiqun, dan mereka takut datangnya hari kiamat. Maksudnya takut akan azab yang datang pada hari kiamat. Yang pertama adalah tentang takut kepada Allah walaupun tidak melihat Allah. Ini menunjukkan atau memberikan satu isyarat bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang yang ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal maksudnya melakukan suatu amalan, melakukan suatu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan kebajikan-kebajikan dan kebaikan-kebaikan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian manusia, bukan untuk mendapatkan penghormatan dari manusia. Sehingga ikhlas ini tidaklah mudah, karena kadangkala kita beribadah ini ada pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari keluarga. Nah, oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, kalau kita memperhatikan kondisi saat ini, kondisi Ramadan tahun ini, di mana dengan adanya wabah virus corona, kita tidak di beberapa tempat tidak dibolehkan untuk salat berjamaah di masjid. Salat Jumat pun dilarang. Kemudian tarawih di masjid juga dilarang. Berbuka puasa bersama di masjid juga dilarang. Juga tadarus bersama di masjid juga dilarang. Kalau kita ambil hikmahnya, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mengukur, melihat sejauh mana keikhlasan kita dalam beramal, dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita salat tarawih di masjid berjamaah bersama-sama dengan penuh semangat, nah tahun ini bisa tidak kita salat dengan semangat yang sama, dengan rakaat yang sama, tetapi kita salat di rumah sendiri atau bersama keluarga. Kalau biasanya kita tadarus di masjid setiap malam 1 juz 2 juz bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, nah tahun ini bisa nggak kita tadarus di rumah kita dengan semangat yang sama, dengan jumlah yang sama, tanpa ada sahabat-sahabat kita yang menyaksikan kita tadarus. Ini adalah latihan kita ikhlas. Orang-orang yang bertakwa, yang di dalam dirinya ada ketakwaan, tidak pengaruh apakah salatnya di masjid ataupun di rumah, disaksikan orang banyak ataupun tidak ada menyaksikan, dikerjakan dengan semangat yang sama, karena tujuan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa adalah hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri orang bertakwa selanjutnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 49 ini adalah mereka yang takut akan azab pada hari akhirat. Wa hum minas sa'ati musfiqun, dan mereka takut akan tibanya hari kiamat. Maksudnya takut akan azab pada hari kiamat.
Kita memang di dunia tidak melihat, belum diperlihatkan oleh Allah azab itu seperti apa. Cuman Allah sudah menjelaskan kepada kita bagaimana kedahsyatan azab Allah pada hari kiamat. Rasulullah juga menjelaskan bagaimana kondisi surga dan neraka. Neraka yang sangat menakutkan, api yang menyala-nyala, siksaan yang sangat pedih. Kita hanya mendengar, diberikan informasi-informasi dan kita meyakini informasi tersebut. Orang-orang bertakwa, orang yang yakin betul akan kebenaran informasi yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'dallahi haqqan, bahwa janji Allah itu benar, tidak ada yang meleset sedikit pun. Di dalam surah At-Takatsur Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya permegah-megahan, mengumpulkan duniawi telah membuat kalian lalai, kata Allah. Lalai dari tujuan yang sebenarnya, yaitu nanti akhirat. Hatta zurtumul maqabir, kapan manusia baru sadar? Ketika masuk ke dalam kubur baru sadar ternyata selama ini lalai dengan kehidupan dunia, lupa dengan untuk beramal untuk akhirat. Kalla sawfa ta'lamun. Allah mengatakan, janganlah seperti itu. Kelak kalian akan mengetahui kehidupan yang sesungguhnya itu adalah di akhirat, bukan dunia. Summa kalla sawfa ta'lamun. Allah ulangi lagi. Kemudian kalian akan benar-benar mengetahui janji Allah itu benar adanya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jika kalian memiliki keyakinan yang baik, benar-benar yakin terhadap informasi yang Allah sampaikan, walaupun tidak pernah dilihat, belum pernah dilihat, akan tetapi yakin dengan informasi yang Allah berikan, berupa janji-janji, baik janji surga bagi orang yang saleh, yang bertakwa, maupun janji neraka bagi orang-orang yang ingkar. La tarawunnal jahim, maka nanti sungguh kalian akan melihat sendiri ada janji tersebut berupa jahim, yaitu neraka. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan kalian pasti akan melihat dengan kedua mata kalian dengan penuh keyakinan. Kalau sekarang ilmal yakin, mempercayai sesuatu karena ilmu keyakinan. Kita tidak pernah melihat ataupun tidak pernah melihat ada bintang yang besarnya itu melebihi besarnya matahari. Tapi kita yakin karena ilmu pengetahuan. Walaupun kita tidak pernah melihat dengan kedua mata kita langsung besarnya sebesar itu. Maka begitu juga mestinya terhadap azab-azab Allah. Kita yakin seyakin-yakinnya dengan ilmu informasi yang Allah berikan kepada kita. Namun di akhirat kita akan diperlihatkan dengan melihat dengan kedua mata kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan nanti di akhirat kita akan ditanyakan, diminta pertanggungjawaban terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang yakin adanya hari pembalasan, adanya neraka, adanya azab yang sangat pedih, dan ini sangat ditakuti oleh orang bertakwa. Kenapa ditakuti? Karena tidak akan mampu menahan siksa Allah yang sangat dahsyat tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, ataupun doa-doa yang Allah ajarkan kepada kita,
tidak sedikit doa itu yang isinya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah dari siksaan api neraka. Jangan jauh-jauh, misalnya doa makan saja. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah kami dari rezeki yang Engkau berikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, orang-orang saleh, ketika membaca Al-Quran, jika sampai pada ayat-ayat yang berbicara tentang azab, mereka menangis mengeluarkan air mata sampai jenggot-jenggot mereka basah dengan air mata. Kenapa? Takut akan azab yang sangat menyakitkan ini. Dan orang-orang yang bertakwa yakin sekali dengan janji Allah ini, maka mereka itu sangat takut. Wahum minas sa'ati musfiqun, mereka sangat takut terhadap azab Allah nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Az-Zariyat ayat 16 sampai 19, Allah juga menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, di mana ciri-ciri ini sudah pernah kita kupas pada pertemuan sebelumnya. Namun kita akan bacakan ayatnya saja, walaupun penjelasannya sudah pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 16 sampai 19, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang selama hidup di dunia itu muhsinun, orang yang baik, yang berbuat kebaikan, muhsinun. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka yang sedikit tidur pada waktu malam dan banyak beristighfar pada waktu-waktu sepertiga malam terakhir dan pada waktu-waktu sahur. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan mereka memberikan sebagian harta mereka kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang tersebut meminta-minta maupun tidak meminta. Ini ciri orang yang bertakwa di dalam surah Az-Zariyat ayat 16 sampai 19. Di dalam surah Zukhruf ayat 69 Allah juga menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sudah pernah dikupas pada pertemuan sebelumnya. Terakhir di dalam surah Al-Lail ayat 18 Allah berfirman, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang bertakwa adalah orang yang menafkahkan harta di jalan Allah untuk membersihkan dirinya dan membersihkan hartanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf, kemudian surah Az-Zariyat, surah Az-Zukhruf, dan surah Al-Lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat yang kita cintai sebagai orang-orang yang bertakwa.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami dari pasangan hidup kami, keturunan kami sebagai penyejuk hati kami karena ketakwaan dan ketaatan mereka. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai teladan, contoh ataupun pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.